Lanjut. Marud, marud. Marud sampo guys. Ingin gode blag. Bab 696-700. Xia Jiuyu ikut campur dalam kerumunan dan telah merasakan situasi pertempuran di langit. Ketika Xia Yunjuan menemukan kesempatan yang tepat, dia meninju Li Tian dan hendak mengejarnya. Xia Jiuyu tiba-tiba merasakan ada 4 aura alam keabadian setengah langkah pada saat yang sama, dengan cepat mendekati Xia Yunjuan. Itu hampir membuatnya takut. 4,5 langkah menuju keabadian. Klan naga berkepala 9 sebenarnya mengirimkan 4 alam abadi setengah langkah sekaligus. Apakah mereka benar-benar tidak takut menarik perhatian para penegak hukum alam semesta? 4,5 langkah keabadian telah sepenuhnya melampaui jumlah semua kekuatan tempur tertinggi di galaksi Bima Sakti. Tanpa berlebihan, jika keempat orang ini bergabung, jika tidak memperhitungkan waktu, mereka bisa langsung menghancurkan seluruh galaksi Bima Sakti. Jumlah sama sekali tidak berpengaruh pada mereka. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka hanyalah semut. Ini sepenuhnya melanggar konvensi kosmik. Begitu penegak hukum kosmik mengetahuinya, klan naga berkepala 9 pasti akan membayar mahal. Beraninya mereka melakukan ini, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Tubuh Xia Jiuyu sudah keluar. 4 alam abadi setengah langkah bekerja sama untuk menyerang Yunjuan. Jika dia tidak mengambil tindakan, Yunjuan pasti akan mati. Setelah Yunjuan meninggal, dia adalah satu-satunya yang tersisa di kekaisaran, dan bahkan lebih mustahil untuk membalikkan keadaan. Meskipun keduanya bergabung, mereka tidak akan menjadi lawan dari 5 alam abadi setengah langkah. Tapi setidaknya ada secercah harapan. Karena pada level mereka, selama mereka mengambil setengah langkah, mereka akan mencapai langit yang luas dan memiliki masa hidup yang tidak terbatas. Tidak ada yang mau mati. Jika keduanya bergabung, meski ada 5 orang di sisi lain, akan mudah untuk mengalahkan mereka. Namun jika Anda ingin membunuh mereka, Anda harus mencegah mereka mencoba mengambilnya. Siapa yang ingin diambil dari ini? Tidak ada yang mau. Oleh karena itu, dalam situasi 5 lawan 2, mudah untuk menang tetapi sulit untuk dibunuh. Setiap orang akan memiliki cadangan untuk melindungi diri mereka sendiri dan bukan menjadi pihak yang dirampas. Ini adalah peluang kecil mereka untuk bertahan hidup. Manfaatkan saja momen ini. Mungkin ada kesempatan untuk kabur dan naik ke surga. Xia Yunjuan juga merasakan krisis akan datang. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk memberikan tanggapan lain. Dan semakin kecil kemungkinannya baginya untuk melarikan diri. Lawannya sangat cepat, dan itu adalah serangan diam-diam. Apalagi tidak hanya 1 orang, tapi 4 orang. Xia Yunjuan tersenyum pahit. Tanpa diduga, klan naga berkepala 9 akan sepenuhnya mengabaikan konvensi kosmik dan mengirimkan 4 alam keabadian setengah langkah. Menghadapi serangan diam-diam dari 4 orang dengan level yang sama. Bahkan jika kekuatan tempur ke-4 orang itu sedikit lebih rendah darinya, dia tidak bisa menahannya. Selama dia mati, Paman Jiu tidak akan bisa melarikan diri saat menghadapi 5 orang. Keluarga Xia sudah tamat, kekaisaran telah selesai. Li Tian sudah benar-benar gila, benar-benar dibutakan oleh kebencian. Untuk balas dendam, bahkan seluruh populasi manusia di galaksi Bima Sakti diabaikan. Siapa yang tidak tahu ambisi klan Jiao berkepala 9? Mereka hanya ingin menggerogoti galaksi Bima Sakti secara perlahan. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk membawa manusia ke dalam penangkaran di seluruh galaksi Bima Sakti.
Kemudian berikan mereka aliran makanan yang stabil untuk membantu mereka tumbuh dengan cepat. Tapi bahkan kematian, para alien ini juga harus membayar harga yang pantas. Boom! Momentum Xia Yunchuan mencapai puncaknya. Dia berbalik dan memblokir salah satu serangannya dengan sebuah pukulan, dan kedua belah pihak mundur. Namun, penyerang kedua mengikuti dari dekat, dan cakarnya yang diselimuti jubah hitam tercetak langsung di punggung Xia Yunchuan. Puff! Xia Yunchuan menyemburkan seteguk darah bercampur pecahan organ dalam. Di saat yang sama, tubuhnya terbang ke depan dengan kelembaman, menyusul pria yang pukulannya baru saja dia blok. Pukul dia lagi, pihak lain juga menamparnya dengan cakarnya. Namun, tinju Xia Yunchuan tidak bertabrakan dengan cakar lawan. Dia sedikit libur, pukul lawan tepat di bagian dada. Cakar lawan juga tercetak di dada Xia Yunchuan. Engah, keduanya menyemburkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Lalu terdengar suara marah, "Brengsek, kamu mencari kematian. Ini pukulan ganti pukulan, cedera ganti cedera." Pihak lain tidak menyangka Xia Yunchuan akan melakukan ini. Xia Yunchuan tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri saat menghadapi serangan diam-diam oleh 4 orang. Jadi serahkan saja pertahanan dan hitung setiap orang yang bisa Anda sakiti. Bahkan jika Anda mati, Anda harus membuat pihak lain membayar sejumlah harga. Tubuh itu terbang mundur lagi. Dalam proses ini, serangan diam-diam ketiga juga tiba. Ekor yang kuat melesat ke arah Xia Jiuyu dari samping. Saat ini, dia hanya bisa secara pasif mengangkat tangannya untuk bertahan. Sentuh, klik, dua suara terdengar satu demi satu. Salah satu lengan Xia Yunchuan patah. Dia terkena 3 pukulan berat dengan level yang sama berturut-turut. Xia Yunchuan sudah merasa ringan dan kepalanya pusing. Tidak hanya organ dalamnya yang terluka, tangan kirinya juga patah. Darah masih mengalir dari mulut, namun, segalanya masih jauh dari selesai. Penyerang diam-diam keempat, Yuan Lin, telah mencapai kepala Xia Yunchuan. Dia meraih Tianlinggai miliknya dengan 1 cakar. Jika serangan ini berhasil, Xia Yunchuan, manusia terkuat di galaksi Bima Sakti, kemungkinan besar akan berakhir di sini. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan kehilangan efektivitas tempurnya. Untungnya, Xia Jiuyu tiba tepat waktu saat ini. Setelah berjuang menahan pukulan kedua pemblokir tersebut, ia berhasil mencapai Xia Yunchuan dan memblokir pukulan fatal Yuan Lin. Pada saat yang sama, dia membawa Xia Yunchuan dan melarikan diri dari jangkauan serangan 4 orang itu. Sora berhenti di kejauhan, nyawa mereka terselamatkan. Namun keduanya terluka parah dan efektivitas tempur mereka kurang dari 30%. Di antara 4 anggota alam abadi setengah langkah dari klan Jiao berkepala 9, hanya 1 yang terluka. 3 lainnya tidak terluka. Serangan diam-diam ini telah mencapai efeknya sepenuhnya. Xia Jiuyu dengan cepat mengeluarkan 2 pil, mengambil 1 untuk dirinya sendiri, dan kemudian memberikan 1 untuk Xia Yunchuan. Stabilkan luka kedua orang tersebut. Meskipun mereka telah melarikan diri untuk sementara, mereka masih dalam situasi putus asa, dan darah terus-menerus menetes dari kedua orang tersebut. Li Tian juga kembali saat ini. 4 orang kuat dari klan naga berkepala 9 berdiri diam di belakangnya. Tubuh mereka diselimuti jubah hitam. Melihat Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu, Li Tian tiba-tiba tertawa dan berkata, "Haha, Xia Yunchuan, aku tidak menyangka bahwa kamu, Kaisar Kekaisaran Galaksi, akan menjadi seperti ini. Bagaimana, senang rasanya diserang oleh orang lain,
Aren, bukankah kamu orang yang paling kuat di galaksi? Keberadaan yang tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa terluka seperti ini? Haha. Sudah kubilang, Xia Yunjuan, hari ini akan menjadi hari kematian keluarga Siamu. Xia Yunjuan hanya untuk menarik perhatian pihak lain. Kemudian ciptakan peluang serangan diam-diam satu pukulan untuk membunuh Yuan Lin dan lainnya. Meskipun Xia Yunjuan belum mati, namun dia terluka parah dan tidak ada peluang untuk melarikan diri. Kali ini rencananya sukses sempurna. Keluarga Xia dan Kekaisaran Galaksi akan menjadi sejarah. Dan kerajaan surgawi akan menjadi mulia kembali. Xia Yunjuan dan Xia Jiuyu tidak menjawab perkataan Li Tian. Mereka hanya meminum obat penyembuhan. Dia sedang berusaha mengobati lukanya. Cobalah untuk memulihkan lebih banyak kekuatan tempur untuk menghadapi situasi putus asa berikutnya. Pertarungan serangan diam-diam di langit selesai dalam sekejap. Setiap orang merasa hanya satu atau dua napas yang telah berlalu. Kaisar Xia Yunjuan terluka parah. Ada juga seorang lelaki tua yang mendukung kaisar di sampingnya. Sepertinya dia terluka parah. Dan di belakang Li Tian, pada suatu saat, ada 4 pria berjubah hitam lagi. Lin Dong diam-diam menghancurkan Long Aotian sekarang, dan tidak fokus pada pertempuran di langit. Oleh karena itu, Yuan Lin dan 4 orang kuat lainnya dari klan naga berkepala 9 tiba-tiba menyerang Xia Yunjuan, dan Lin Dong tidak segera menyadarinya. Pertarungan antara alam abadi setengah langkah berlangsung sangat cepat. Terutama situasi di mana itu adalah serangan diam-diam dan serangan telak 4 lawan 1. Hanya 1 atau 2 tarikan napas. Hasilnya sudah diputuskan. Mereka yang tidak cukup kuat tidak dapat melihat sosok mereka dalam pertempuran sama sekali. Jika bukan karena serangan diam-diam, tidak akan mudah bagi Li Tian dan 5 orang lainnya untuk menangkap Xia Yunjuan dan Xia Jiuyu. Ketika Yuan Lin, penyerang diam-diam keempat dari klan naga berkepala 9, hendak mendarat di atas kepala Xia Yunjuan, Lin Dong sudah bereaksi dan siap mengambil tindakan. Bagaimanapun, Xia Yunjuan adalah kaisar Kekaisaran Galaksi dan ayah Siamu. Lin Dong tidak bisa begitu saja melihatnya dibunuh oleh alien-alien ini. Tapi Xia Jiuyu sudah tiba saat itu. Xia Yunjuan tidak lagi dalam bahaya kematian, jadi Lin Dong tidak mengambil tindakan. 4 alam abadi setengah langkah dari klan naga berkepala 9, ditambah Li Tian, pemimpin dinasti surgawi, berjumlah total 5. Mata Lin Dong menunjukkan kegembiraan. Saat ini, dia sedikit bersemangat untuk mencoba. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengalahkan 1 lawan 5 dengan 3 keterampilan tempur terbaik saya dan pedang pemecah kejahatan yang dapat membunuh segala sesuatu di alam semesta. Begitu ide ini muncul, bahkan Lin Dong sendiri pun terkejut. Setiap orang berada di alam keabadian setengah langkah. Hadapi 5 lawan dengan level yang sama. Secara logika, dia seharusnya takut dan berusaha menghindarinya. Tapi sekarang Lin Dong tidak memiliki sedikit pun rasa takut, hanya kegembiraan dan kegembiraan. Hanya ada satu kata di hatinya, berjuang, tidak peduli apa hasilnya, Lin Dong harus melawan alien ini. Selain itu, dia tidak berpikir dia akan kalah telak. Ini bukanlah keyakinan buta, tapi Lin Dong merasa dia punya kekuatan. Ye Qingwu menatap mata tuan mudanya yang bersemangat dari samping. Dadi terluka parah, sebaliknya, tuan muda itu menunjukkan ekspresi bersemangat. Bukankah ini yang hanya dimiliki oleh sisa-sisa dinasti surgawi? Apa yang harus dilakukan? Tuan muda sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh sisa-sisa dinasti surgawi. Apa yang harus saya lakukan? Ye Qingwu berpikir dengan panik. Saya telah mengikuti Lin Dong hari ini,
mulai dari perjalanan ke planet Bak, dan kemudian kedua planet dengan kehidupan pribumi, Ye Qingwu selalu menyaksikan penampilan Lindong. Tidak hanya dia kuat, dia juga baik hati. Bagaimana dia bisa menjadi sisa dari kerajaan surgawi? Namun ekspresi Lindong hari ini kembali membingungkan Ye Qingwu. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak memahami putranya. Kata-kata Li Tian bergema di telinga semua orang. Semua orang di Golden Summit terkejut. Mereka tidak percaya bahwa kaisar yang tak terkalahkan bisa terluka parah. Namun melihat kondisi Xia Yunjuan saat ini, dengan darah masih mengalir dari mulutnya dan menetes ke tanah, mereka tidak dapat mempercayainya. Yang Agung, Kaisar Agung benar-benar terluka parah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak percaya, seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Dia bukan satu-satunya yang mengalami situasi ini. Banyak orang di KTT Emas Kaisar Bintang yang perhatiannya terganggu karena cedera serius Xia Yunjuan. Meskipun Li Tian mengatakan pada awalnya bahwa Xia Yunjuan telah disakiti olehnya. Tapi siapa yang akan percaya tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Tapi sekarang, mulut Xia Yunjuan masih mengeluarkan darah, dan salah satu lengannya terkulai dan tidak bisa bergerak. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa terus berjuang. Cedera seperti itu tidaklah serius. Melihatnya dengan mata kepala sendiri lebih mengejutkan daripada mendengarnya. Anda harus mengetahui isi hati manusia Kaisar Agung di galaksi Bima Sakti. Itulah keberadaan yang tak terkalahkan dan keyakinan mereka. Sekarang citra dirinya yang tak terkalahkan telah hancur, begitu pula keyakinannya. Banyak orang bahkan mulai menangis sejadi-jadinya. Mereka semua tumbuh dengan mendengarkan legenda Kaisar Agung. Mereka bangga dan bangga bisa melihat Kaisar Agung secara langsung sepanjang hidup mereka, dan mereka juga menganggap Kaisar Agung sebagai tujuan akhir mereka. Namun, ketika saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat Kaisar, keadaannya seperti ini. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Ada suara ratapan di seluruh kubah emas Kaisar Bintang. Lindong melihat semua ini tanpa bisa dijelaskan. Untuk apa ini? Kenapa kamu masih menangis? Dan dia menangis karena patah hati. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira seseorang yang dekat dengan mereka telah meninggal. Apakah kamu tidak takut? Bukankah ini elit dari kekuatan utama di galaksi? Sangat pemalu, Lindong ditakdirkan untuk tidak memahami betapa putus asa rasanya iman Anda dihancurkan begitu saja. Mereka yang belum mengalaminya tidak akan pernah tahu. Permaisuri Liu Nian dan putri ke-19 Xiamu, ibu dan anak perempuannya, serta 10 pangeran dan menteri dari kalangan militer dan politik kekaisaran, tentu saja melihat situasi Kaisar Agung Xia Yunjuan saat ini. Faktanya, mereka tidak dapat menerima hasil ini lebih dari yang lain. Dan mereka semua tahu apa arti hasil tersebut. Keluarga Xia dan kekaisaran telah tamat. Ayah. Xiamu menangis dan berteriak, terbang dan langsung menuju ke lokasi Kaisar Agung Xia Yunjuan. Mumu, jangan pergi. Liu Nian berhenti di belakang Xiamu. Meskipun dia juga ingin naik dan melihat keadaan suaminya. Tapi sekarang bukan waktunya, musuh sedang mengawasi. Ketika mereka naik ke sana, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menimbulkan masalah. Namun, Xiamu tidak dapat mendengarkan saat ini. Dia hanya tahu bahwa ayahnya dan kakek Jiu terluka, dan dia harus pergi memeriksanya. Ibu dan anak perempuannya, satu demi satu, segera tiba di langit. Melihat ayahnya, yang menurutnya maha kuasa, justru terluka seperti ini, Xiamu tidak bisa menahan air matanya untuk mengalir. Ketika Liu Ninggian melihat penampilan suaminya,
Dia menutup mulutnya dengan satu tangan dan berusaha untuk tidak menangis. Sejak dia bertemu Xia Yunchuan, ini jelas merupakan saat di mana dia paling malu dan terluka. Pikirannya kacau, dan Liu Nianyan tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk membantu suaminya. Xia Yunchuan memaksakan senyum, dia tidak menyalahkan Liu Nian dan putrinya atas kedatangan mereka. Karena dia tahu bahwa dia berada dalam malapetaka hari ini, bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarga Xia dan Menteri Kekaisaran tidak dapat melarikan diri. Senang rasanya bisa bersama anggota keluarga terdekat Anda sebelum Anda meninggal. Segalanya telah sampai pada titik ini. Bagi seorang gadis dari keluarga Xia, kematian adalah pilihan terbaik. Jika tidak, setelah ditangkap hidup-hidup oleh sisa-sisa kerajaan surgawi, hidupnya mungkin akan lebih buruk daripada kematian. Ayah, kakek ke-9, kamu, apa kabarmu? Tanya Xiaomu sambil menangis. Xiao Jiu, jangan khawatir, ayahku baik-baik saja, ayahku tidak terkalahkan. Ahem. Sebelum Xia Yunchuan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mulai batuk hebat, dan darah keluar dari mulutnya lagi. Yunchuan, jangan bicara, coba kendalikan lukanya dulu, kata Xia Jiuyu di sebelahnya. Ayah, dengarkan kakek Jiu dan jangan pernah berbicara lagi. Liu Nian tidak berbicara. Dia terus menutup mulutnya dengan tangan dan menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Dia tidak percaya suaminya bisa terluka parah hingga dia muntah darah bahkan ketika dia berbicara. Haha, adegan yang begitu hangat, sungguh membuat pendengarnya sedih dan membuat pendengarnya menangis. Xia Yunchuan, hargai itu, ini akan menjadi reuni terakhir keluargamu. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk melakukannya. Ucapkan selamat tinggal satu sama lain. Li Tian berkata sambil tersenyum. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Sejak kekaisaran surgawi dikalahkan oleh kekaisaran, keluarga Li selalu memikirkan balas dendam. Tidak peduli berapapun resikonya, mereka harus menghancurkan keluarga Xia. Sekarang harinya akhirnya tiba, meski sedikit terlambat. Tapi datang saja, surga itu abadi. Raja itu abadi, sisa-sisa surga yang tak terhitung jumlahnya mulai berteriak dengan penuh semangat. Akhirnya mereka tidak lagi harus hidup pada nafas terakhirnya. Akhirnya, saya bisa tampil di wilayah kekaisaran secara terbuka dan terbuka. Mulai sekarang, seluruh galaksi Bima Sakti akan menjadi milik kerajaan surgawi. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak lagi seperti tikus yang menyeberang jalan dan dibentak semua orang, tetapi mereka dihormati dimanapun. Brengsek, dasar bajingan, mengapa kamu melakukan ini pada ayahku? Xiaomu menunjuk ke arah Li Tian dan bertanya. Putri 19, hargai statusmu sebagai seorang putri, karena sebentar lagi kamu bukan lagi seorang putri, tetapi budak surgaku. Setelah Li Tian selesai berbicara, dia mencibir dan terus berbicara dengan keras. Semua penghuni surga dengar, semuanya, setelah menggulingkan kekaisaran galaksi, aku akan menghadiahinya berdasarkan kemampuannya. Siapapun yang memberikan kontribusi terbesar, aku akan memberinya Xiaomu, putri ke-19 Kekaisaran Galaksi, untuk diajak bermain selama 3 hari perlakuan seorang permaisuri. Kamu harus tahu bahwa putri ke-19 Xiaomu adalah salah satu dari 4 peri besar di galaksi. Dia pasti memiliki sosok yang baik dan ketampanan, dan dia pasti akan membuatmu memimpikannya di tempat tidur. Penguasa kerajaan itu abadi, sisa-sisa dinasti surgawi mulai bersemangat lagi. Siapapun yang pertama kali menikmati 19 putri kekaisaran pasti akan bisa menyombongkan diri seumur hidup.
Sepertinya Li Tian ingin menyerahkan dirinya kepada orang yang telah memberikan kontribusi terbesar kepada pelaku kejahatan yang tersisa di dinasti tersebut. Wajah Siamu memerah karena marah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu sukses. Siamu membalas dengan keras. Kematian, kamu sangat cantik. Bukankah sayang untuk mati? Dan di tanganku, bahkan kematianmu hanyalah ilusi. Jika saatnya tiba, aku akan memberimu 10 besar dalam daftar prestasi kekaisaran surgawi, dan semua orang akan bermain dalam 3 hari. Aku akan menjadikanmu putri kekaisaran galaksi ke-19, wanita jalang yang tidak dapat ditinggali oleh siapapun, dan kamu akan hamil dengan benih dinastiku, sehingga para leluhur keluarga Siamu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di bawah tanah. Li Tian sudah mulai sedikit bersemangat dan gila saat ini. Anda dapat mengetahuinya dari wajah terdistorsi saat dia berbicara. Siamu sangat marah sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa menunjuk Li Tian dengan jari gemetar. Lin Dong memandang Li Tian yang sedikit gila di langit. Jika orang seperti itu benar-benar menguasai Bima Sakti, pasti akan menjadi bencana bagi umat manusia. Dan keempat pria berjubah hitam itu pasti dikirim ke sini oleh klan Jiao berkepala 9. Lin Dong merasakan aura yang sangat tidak nyaman dari mereka. Mungkin karena mereka bukan ras yang sama. Ini adalah pertemuan pertama Lin Dong dengan kehidupan cerdas dari ras lain. Ada banyak ras di bumi, namun hanya manusia yang hidup berakal. Lin Dong masih memahami bahwa orang yang bukan dari rasku pasti mempunyai pemikiran yang berbeda. Mudah bagi Li Tian untuk mengundang orang asing ini masuk. Mungkin akan sedikit sulit untuk mengirimkannya lagi. Li Tian ini benar-benar orang gila. Untuk membalas dendam, dia akan mengorbankan apapun. Lin menggelengkan kepalanya dan berpikir, Li Tian, jika kamu melakukan ini, cepat atau lambat dinastimu akan dihukum. Segera, seluruh umat manusia di galaksi akan dikanibal oleh klan naga berkepala 9. Dinastimu akan menjadi pendosa umat manusia di dunia galaksi. Sebelum Jiuyu selesai berbicara, dia langsung disela oleh Li Tian. Diam, pencuri tua Xia. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan mengirimmu ke bawah tanah sekarang. Ingatlah untuk menyapa leluhur keluarga Siamu untukku, dan suruh mereka menghancurkan keluarga Siamu dan orang yang tergabung dalam kekaisaran galaksi adalah Li Tian. Pemimpin kerajaan surgawi. Li Tian awalnya ingin terus melihat situasi menyedihkan keluarga Xia dan melampiaskan rasa frustrasinya. Tapi karena Xia Jiuyu membawa topik itu ke klan Jiao berkepala 9, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Urusan klan Jiao berkepala 9 tidak boleh diungkapkan ke publik. Oleh karena itu, keluarga Xia harus segera mati. Liu Nian merasa ada yang tidak beres. Jadi dia menarik tubuh Siamu, memeluknya, lalu meringkuk di samping Xia Yunjuan. Sekalipun mereka mati, keluarga mereka akan mati bersama. Xia Yunjuan membuka mulutnya, mencoba membujuk Liu Nian untuk pergi bersama Siamu. Namun akhirnya berubah menjadi desahan. Menghadapi 5 alam abadi setengah langkah. Bahkan ketika dia dan Xia Jiuyu berada di masa puncaknya, selalu ada saat-saat buruk dan saat-saat buruk. Terlebih lagi, keduanya terluka parah dan bahkan tidak bisa menggunakan 30% kekuatan tempur mereka. Pada kasus ini, sebagai wanita dari keluarga Xia, lebih baik mati daripada hidup. Sekarang, kecuali keajaiban terjadi, kita akan bertemu dengan penegak hukum kosmik yang melewati galaksi Bima Sakti. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi peluang ini mendekati nol. Saudara Yuan Lin,
bertarunglah dengan cepat dan bunuh seluruh keluarga Xia. Galaksi Bima Sakti akan menjadi milik kita, kata Li Tian. Sesuai keinginan saudara Li Tian, jawab Yuan Lin. Untuk mencegah kecelakaan, mampu membunuh Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu dalam satu gerakan. 5 alam abadi setengah langkah bertindak secara bersamaan. Semua orang di kubah emas bintang kaisar memandang dengan gugup ke langit. Iman hati hancur. Kaisar Xia Yunchuan tidak hanya terluka parah, bahkan terbunuh, dan orang-orang ini semua akan menjadi saksi hancurnya mitos tak terkalahkannya Xia Yunchuan. 5 alam abadi setengah langkah tiba di depan Xia Yunchuan dan yang lainnya dalam sekejap mata. Tentu saja, Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu tidak akan duduk diam dan menunggu untuk dibunuh dengan mudah oleh alien ini. Mereka juga harus saling membayar. Keduanya adalah paman dan keponakan, serta guru dan murid. Hanya dengan saling memandang, Anda dapat memahami pemikiran umum orang lain. Bersama-sama, mereka mengalihkan perhatian mereka ke pria berjubah hitam yang baru saja dilukai oleh Xia Yunchuan. Lagi pula kamu akan mati, kemudian cobalah yang terbaik untuk mengambilnya. Secara alami lebih mudah bagi mereka yang terluka. Tepat ketika kedua belah pihak bersiap untuk mengambil tindakan, cahaya pedang merah yang mengejutkan tiba-tiba ditembakkan dari tanah, menebas ke arah posisi di mana Li Tian dan 5 lainnya setengah langkah maju menuju alam abadi. Semua orang di kubah emas hanya merasakan mata mereka dipenuhi warna merah menyilaukan, dan mereka tidak bisa melihat apapun selain merah. Warna merah juga membuat mata mereka perih. Mereka segera menutup mata. Bagaimana kabarnya? Setiap orang memiliki keraguan. Tidak tahu apa yang terjadi, tidak baik. Bahaya, Li Tian dan 4 alam abadi setengah langkah dari klan naga berkepala 9 semuanya merasakan krisis kematian yang mendekat pada saat yang bersamaan. Segera hentikan kemajuan Anda dan mundur dengan cepat. Sebelum mereka mundur selangkah, lampu pedang merah menyala di tempat mereka berada sekarang. Jika bukan karena persepsi tajam tentang klan Jiao berkepala 9, sekarang mereka akan mati atau terluka parah, karena mereka semua bisa merasakan tajamnya cahaya pedang merah ini. Pasti dapat dengan mudah menggores sisiknya yang keras dan melukai bagian dalam tubuhnya. Lampu merah di langit menghilang, setelah semua orang membuka mata. Saya melihat sesosok tubuh tiba-tiba muncul di langit. Pria ini memegang pedang merah panjang di tangannya, dan dia berdiri dengan santai di antara Kaisar Agung Xia Yunchuan dan penguasa dinasti surgawi Li Tian. Orang yang berdiri di antara dua gelombang itu tentu saja adalah Lindong. Ketika Li Tian dan yang lainnya hendak membunuh Xia Yunchuan, dia dengan cepat mengeluarkan pedang pemecah kejahatan dan mengayunkan pedangnya, menghentikan kemajuan Li Tian dan yang lainnya dan langsung menakuti mereka, menyelamatkan keluarga Xia Yunchuan. Pedang ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, Lindong biasa menghunus pedangnya sesuka hati. Karena lawannya terlalu lemah, tidak layak dianggap serius. Namun kali ini berbeda, menghadapi 5 orang kuat di tingkat keabadian setengah langkah. Bahkan jika dia memiliki pedang pemecah kejahatan di tangannya, akan sulit untuk mengancam Li Tian dan yang lainnya dengan satu serangan pedang. Oleh karena itu, pedang ini adalah pertama kalinya Lindong menggunakan pedang pemecah kejahatan untuk melakukan salah satu dari 3 keterampilan tempur terbaik, teknik pedang pemecah kejahatan. Kombinasi keduanya, ditambah dengan kekuatan tingkat keabadian setengah langkah Lindong. Kekuatannya agak menakutkan, Lindong sendiri sedikit terkejut. Ini tidak lagi sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Bahkan Li Tian,
5 alam keabadian setengah langkah. Untuk sementara harus menghindari ujung tajam ketika berhadapan dengan pedang puncak Lindong. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pedang ini. Awalnya, Lindong hanya ingin menghentikan lawannya lalu segera mengikutinya. Siapa sangka dia akan langsung menakuti Li Tian dan yang lainnya. Ini di luar dugaannya, Lindong melenyapkan krisis kematian bagi keluarga Xia Yunchuan dengan pedang, dan hanya berdiri di sana dengan santai, menghalangi alam keabadian setengah langkah dari Li Tian dan 5 orang lainnya. Penampilannya pun mengejutkan semua orang yang hadir. Meski mata orang-orang ini hanya tertutup oleh lampu merah. Tapi begitu saya membuka mata, saya melihat pemandangan ini di depan saya. Setiap orang adalah elit dari kekuatan besar, bukan orang bodoh. Mereka semua bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Pasti pemuda inilah yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Kaisar. Kali ini Lindong tidak memakai masker, bertindak langsung dengan warna aslinya. Semua orang bisa melihat seperti apa dia. Ini, bukankah ini pemuda yang baru saja tiba terakhir? Hei, dia benar-benar menyelamatkan Kaisar di antara 5 master keabadian setengah langkah? Ya Tuhan, apakah aku terpesona? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Seseorang mengenali Lindong dan berseru keras. Bukan hanya dia, banyak orang mengenali Lindong. Karena dia tiba di Golden Summit pada menit-menit terakhir dan dibawa jauh-jauh ke depan. Jadi semua orang masih memiliki kesan mendalam padanya. Dia tidak terlalu tua, tapi penampilannya tidak kecil. Ini adalah kesan semua orang terhadap Lindong saat itu. Ye Qingwu melihat ke ruang kosong di sampingnya, sosok tinggi di langit, dan pedang merah familiar di tangannya. Saat ini, hatinya menjadi kosong. Apakah ini benar-benar anakku? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tadi, saya sebenarnya curiga tuan muda itu adalah mata-mata yang dikirim oleh sisa-sisa kerajaan surgawi. Namun, kenyataan menamparkan wajahnya. Bagaimana sisa dinasti surgawi bisa menyelamatkan Kaisar dari tangan Li Tian? Pada saat ini, Ye Qingwu mengerti banyak. Lindong pernah berkata di depannya, "Tuan muda, saya sangat kuat. Anda tidak boleh mempermalukan saya." Ye Qingwu sebenarnya berpikir keras tentang betapa kuatnya tuan muda. Tapi seperti yang dia pikirkan, kekuatan aslinya masih ratusan juta mil jauhnya dari tuan muda. Pantas saja tuan muda sama sekali tidak sopan saat Kaisar datang malam itu, dan ingin bertengkar dengannya. Ternyata tuan muda benar-benar setara dengan Kaisar. Dan keseruan yang baru terungkap adalah keseruan menemukan lawan. Ye Qingwu, kamu benar-benar gagal. Mampu mengikuti tuan muda seperti itu adalah berkah yang tidak akan pernah bisa kamu capai dalam beberapa kehidupan. Dan kamu benar-benar berani meragukan tuan muda dan menggunakan hati jahatmu. Untungnya, Tuan Du memiliki banyak pria. Kalau tidak dia pasti sudah lama meninggalkanmu. Maka kamu harus mencari tempat untuk menangis. Ye Qingwu berpikir dalam hatinya. Seseorang di Golden Summit mengenali identitas Lindong. Itulah Bai Kaixuan dan Bai Jingting, nenek moyang keluarga Bai. Alasan kenapa mereka bisa mengenali Lindong adalah karena mereka melihat pedang merah di tangan Lindong. Ketika Lindong menghancurkan keluarga Feng, meskipun dia memakai topeng, dia menggunakan pedang merah ini. Kakek, dia adalah orang yang membantu kami membunuh leluhur keluarga Feng terakhir kali. Meskipun dia mengenakan topeng pada saat itu, pedang di tangannya tidak salah lagi. Bai Jingting memandang Lindong di langit dan tersesat suaranya. Setelah terakhir kali, dia kembali ke istana Mingyu dan bertanya kepada penguasa istana apakah dia mengenal pria kuat yang memegang pedang merah.
Namun pemilik istana mengatakan dia tidak mengenalnya. Ada banyak orang kuat di alam kekaisaran yang menggunakan pedang. Tapi sebenarnya tidak ada yang menggunakan pedang panjang berwarna merah. Tentu saja, Bai Kaixuan tidak bisa melupakan Lindong. Jika Lindong tidak muncul, keluarga Bai-nya mungkin telah dimusnahkan oleh keluarga Feng. Tanpa berlebihan, Lindong tidak hanya menyelamatkan keluarga Bai, tapi juga memberinya kesempatan untuk bangkit. Ya, saya tidak menyangka orang dewasa ini akan begitu muda dan kuat. Kami masih ingin mencari orang dewasa untuk berterima kasih secara langsung. Sekarang sepertinya tidak ada peluang. Lagi pula, jarak di antara kami juga terlalu besar. Bai Kaixuan juga menghela nafas. Apakah jaraknya terlalu besar? Apakah tidak ada kemungkinan? Bai Jingting bergumam pada dirinya sendiri. Entah kenapa, hatinya tiba-tiba menegang saat ini. Tidak ada yang serius, tapi itu menyakitkan. Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu di langit bersiap untuk dengan putus asa menarik seorang pria berjubah hitam yang terluka ke dalam air. Saya juga merasakan hawa dingin mendekat. Tapi karena Lindong tidak menargetkan mereka, dia tidak merasakan bahaya apapun. Kemunculan cahaya pedang merah yang tiba-tiba gagal menghalangi pandangan mereka. Namun kedatangan Lindong mengejutkan mereka berdua. Orang kuat lain dengan level yang sama muncul, dan menilai dari fakta bahwa pedang tadi memaksa Li Tian dan 5 orang lainnya mundur setengah langkah ke alam abadi. Kekuatan orang ini sungguh menakutkan. Xia Yunchuan tercengang. Mengapa pedang merah di tangan pria ini terasa familiar? Sepertinya terlihat di suatu tempat. Xia Yunchuan berpikir sejenak. Tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya. Matanya melebar, dan dia berseru, "Lindong, Paman Xia, keadaanmu saat ini agak mengkhawatirkan. Serahkan ini padaku, turunkan Xiamu dan yang lainnya dulu dan sembuhkan lukamu." Lindong berkata tanpa menoleh ke belakang. Dengarkan suara Lindong, Liu Nian dan Xiamu segera membuka mata dan mengangkat kepala. Tadinya mereka mengira mereka pasti sudah mati. Jadi tutuplah matamu rapat-rapat sejak dini. Tuan Lin, Xiamu berteriak kaget. Liu Ninggian tidak berkata apa-apa, tapi menatap Lindong dengan ekspresi rumit. Lagi pula dia tidak bisa memikirkannya. Orang yang menyelamatkan nyawa keluarganya ternyata adalah anak laki-laki yang tidak dia duga sama sekali. Liu Ninggian melirik Xiamu, yang menunjukkan ekspresi terkejut. Tampaknya penglihatan putri saya jauh lebih baik daripada penglihatan saya. Xia Jiuyu juga menatap Lindong. Ternyata orang yang dia rasakan kemarin adalah anak laki-laki ini. Sepertinya dia sangat akrab dengan Yunchuan dan keluarganya. Dilihat dari situasinya, anak ini baru saja mengambil tindakan. Mungkin akan ada bantuan hari ini. Lindong, ini benar-benar kamu? Bagaimana mungkin? Kamu? Berapa umurmu? Kamu sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat? Xia Yunchuan bertanya dengan kaget. Paman Xia, kekuatan tidak ada hubungannya dengan usia. Alam semesta begitu besar. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami? Bahkan jika itu adalah galaksi kecil ini. Apakah kamu yakin kamu sepenuhnya memahaminya? Lindong menjawab. Setelah mendengarkan kata-kata Lindong, Xia Yunchuan juga bereaksi. Merasa bahwa dia, sang kaisar agung, telah kehilangan kesabaran. Dia berkata sambil tersenyum masam, "Lindong, kamu benar, tapi aku buta. Paman Xia, hancurkan mereka. Aku tidak bisa melakukan apapun yang kamu bisa lakukan di sini." Kalau begitu, hati-hati. Xia Yunchuan tidak menolak, tetapi mengajak beberapa orang untuk bersiap turun ke puncak emas Kaisar Bintang. Dia dan Xia Jiuyu terluka parah dan membutuhkan perawatan yang baik.
Kemunculan Lindong tidak hanya mengejutkan keluarga Xia Yunchuan, tapi juga membuat Li Tian dan kelompoknya marah. Mereka hampir berhasil sekarang, membunuh Xia Yunchuan dan menyelesaikan masalah ini dalam satu gerakan. Tanpa diduga, orang kuat dengan level yang sama tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dan menilai dari pukulan tadi, kekuatan orang ini tidak bisa dianggap remeh. Terutama pedang merah di tangannya, bahkan membuat mereka merasa ditusuk dari belakang. Li Tian dan 5 orang kuat lainnya ditahan oleh pedang puncak Lindong. Baru setelah Xia Yunchuan hendak pergi, mereka kembali sadar. Xia Yunchuan ingin pergi, tetapi Li Tian tentu saja tidak setuju. Hari ini, dia akhirnya merencanakan serangan diam-diam dan melukai Xia Yunchuan dengan parah. Jadi dia tidak bisa melewatkan kesempatan sempurna ini untuk membunuhnya. Kalau tidak, jika kamu ingin membunuhnya lagi, tidak akan semudah hari ini. Li Tian adalah pemimpin dinasti surgawi. Orang lain bisa diam, tapi dia tidak. Xia Yunchuan tidak boleh pergi dalam keadaan apapun. Saat Xia Yunchuan pergi, tubuh Li Tian menghilang seketika. Tapi ketika dia dengan cepat mendekati keluarga Xia Yunchuan, hei, lampu merah menyala, segera memaksanya berhenti, dan tubuhnya muncul. Lindong telah memperhatikan pergerakan Li Tian dan yang lainnya, bagaimana dia bisa berhasil. Li Tian, lawanmu adalah aku sekarang. Jangan membuat kesalahan. Lindong memutar pedang pemecah kejahatan di tangannya menjadi bunga pedang dan berkata sambil tersenyum. Li Tian berdiri di jalan dan menatap Lindong, ingin memakannya dalam satu gigitan. Jangan melihatku seperti itu, aku penakut, Lindong mencibir. Siapa kamu? Ada orang nomor 1 sepertimu di galaksi Bima Sakti. Li Tian bertanya sambil menahan amarahnya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, lagi pula aku tidak sama denganmu. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh surgaku? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu masih setengah langkah alam abadi, dan kita punya cukup banyak di sini. Kalian berlima, jika kamu tahu apa yang terjadi, serahkan keluarga Xia dan aku akan membiarkanmu hidup. Li Tian, kamu banyak bicara omong kosong, aku akan mengalahkanku jika kamu mau. Kamu sangat bertele-tele dan seperti perempuan jalang, itu adalah penguasa kerajaan surga. Lindong membalas tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Kamu, Li Tian memelototi Lindong, yang sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Bukannya dia tidak ingin membunuh Lindong secara langsung. Tapi tidak yakin, efek mengejutkan dari pedang Lindong tadi masih ada. Bahkan Yuan Lin, 4 orang kuat dari klan naga berkepala 9, memilih untuk tetap diam. Jelas sekali, dia masih sangat takut dengan pedang di tangan Lindong. Lindong, hati-hati, Paman Jiu dan aku akan datang membantumu setelah kita pulih dari luka-luka kami. Tuan Lin, kamu harus berhati-hati. Lindong, terima kasih. Ke tanah setelah mengatakan ini, Li Tianze hanya bisa melihat mereka pergi. Dengan Lindong menghalangi jalannya, dia tahu dia tidak punya peluang. Tapi saat ini, Yuan Lin dari 4 pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, lakukan. Keempat pria berjubah hitam itu bertindak pada saat yang bersamaan. Jelas mereka tidak ingin membiarkan Xia Yunchuan pergi begitu saja. Tidak mudah untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu. Tidak mungkin menyerah hanya karena penampilan Lindong. Jika Lindong adalah orang kuat di alam abadi, itu tidak berarti apa-apa. Mereka sudah berlari sejauh yang mereka bisa, itu didapat jika Anda bisa bertahan. Tapi karena semua orang juga berada di alam keabadian setengah langkah. Apakah mereka berlima masih takut pada Lindong?
Akan sulit untuk menunggu sampai Xia Yunchuan pulih dari luka-lukanya dan dapat mengerahkan lebih dari 50% kekuatan tempurnya. Kecuali 1 atau 2 dari 5 orang membayar harga cedera serius atau bahkan kematian, misi akan dapat diselesaikan. Dari 4 pria berjubah hitam, 2 diantaranya mengincar Lindong. Kedua targetnya adalah Xia Yunchuan dan keluarganya. Saat ini Li Tian juga bereaksi. Dia berangkat lagi dan dengan cepat mendekati Xia Yunchuan. Lindong menghadapi serangan mendadak oleh 5 orang. Ekspresinya juga menjadi serius. Namun, hatiku tidak takut, melainkan bersemangat. Hari ini dia akan melepaskan tangan dan kakinya sepenuhnya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Lihat di mana batasan Anda, teknik pedang pemecah kejahatan. Teriak Lin Dongxin, kemudian pedang pemecah kejahatan ditebas. Lampu merah muncul kembali di langit, pedang ini membawa cahaya pedang yang mengerikan. Langsung memotong jalan ke depan Li Tian dan 2 pria berjubah hitam. Saat ini, 2 orang lainnya sudah tiba di depan Lindong. 1 kiri dan 1 kanan menyerang Lindong pada saat bersamaan. Cakar besar milik klan naga berkepala 9 yang tersembunyi di balik jubah hitam terungkap, ditutupi dengan sisik keras. Menghadapi serangan 2 orang ini, Lindong tidak panik sama sekali. Pertama, dia mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya dan menggunakan Divine Fist of the Fire, salah satu dari 3 keterampilan tempur terbaik, untuk menghadapi serangannya. Bang, pada saat yang sama, Lindong menggunakan seluruh kekuatan mentalnya untuk memasang penghalang di sisi lain. Ketika serangan pria berjubah hitam lainnya hendak menimpanya, tiba-tiba serangan itu diblokir oleh kekuatan mental Lindong. Selain itu, kekuatan mental yang kuat dengan cepat mengepung pria berjubah hitam dan mengikatnya dengan erat. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di masa lalu, kekuatan mental Lindong yang tak terkalahkan hanya bisa bertahan sesaat sebelum dia dikalahkan ketika dihadapkan dengan serangan kekuatan penuh dari ahli alam keabadian setengah langkah. Kekuatan mental yang membungkus pria berjubah hitam itu tidak bisa bertahan lama, dan kemudian dia melepaskan diri. Namun hal ini juga mengejutkan orang-orang berjubah hitam. Apa ini? Tidak hanya bisa memblokir serangannya, itu juga bisa menahannya, meski hanya sesaat. Tapi bertarung melawan ahli dengan kekuatan yang sebanding. Momen waktu ini seringkali dapat menentukan hasil suatu pertempuran. Penghalang mental yang dibuat oleh Lindong telah dipatahkan. Tapi itu juga membuat serangan pria berjubah hitam itu terhenti. Pada saat ini, Lindong segera mengambil kesempatan dan mengandalkan kekuatan tabrakan untuk mengejutkan serangan dan mundur dengan cepat. Dan dalam proses mundur, dia memegang pedang pemecah kejahatan di tangan kanannya dan mengayunkannya dari bawah ke atas. Ups, sebuah lengan terlepas dari tubuh pria berjubah hitam itu dan terbang ke udara. Dikatakan sebagai lengan, sebenarnya itu adalah cakar besar yang tersembunyi di balik jubah hitam. Darah langsung muncrat dari lengan terputus pria berjubah hitam itu. Hal ini diikuti oleh lolongan kesakitan yang memekakkan telinga. Ah, pria berjubah hitam itu lengannya dipotong. Rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuhnya. Itu membuatnya hampir gila, sejak lahir hingga sekarang. Dia belum pernah mengalami luka serius seperti ini. Satu lengannya hampir terpotong akarnya. Lindong mundur ke jarak yang aman. Berhenti dan berdiri dalam kehampaan. Lalu dia menjabat tangan kirinya. Kode, cakar besar ini sangat kuat. Punggung tanganku masih sakit. Orang yang baru saja bertabrakan dengan Lindong juga berdiri jauh, menyembunyikan tangan kanannya yang gemetar.
Rasa sakit yang menusuk datang dari telapak tanganku. Void Divine Fist, salah satu dari 3 keterampilan tempur terbaik Lindong, tidak mudah ditangkap. Tapi saat ini, dia sangat bahagia. Jika dia dan Yuanzi baru saja berpindah tempat, sekarang dialah yang lengannya dipotong. Meski dia tidak tahu bagaimana Lindong melakukannya, tapi Yuanzi tidak bisa menghentikannya. Maka dia tidak bisa menghentikannya, seluruh lengannya dipotong. Ini hampir kehilangan efektivitas tempurnya. Bersambung.